Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadiatul Amal ya. Sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya yang kemarin sudah membahas tentang keutamaan doa pada kitab Tanqihul Qaul. Sebelum kita melanjutkannya, adalah kita kirim hadiah Fatihah untuk taklif Tanqihul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau dia Kristen surat Al-Mustaqim dalam tahun baik, sebelum kita mengaji bab selanjutnya, saya sedikit mengulas tentang bab kemarin tentang doa. Apa sih yang maksud dengan doa? Bagaimana kita menyikapi atau memahami tentang doa itu apa, seperti apa doa yang kita lakukan setiap harinya. Kita sebagai kaum santri atau seorang manusia, orang yang mukmin yang mengenal tentang Islam, khususnya pada iman atau doalah, kita sudah tidak lumrah lagi dengan doa. Doa itu apabila kita melakukan sesuatu dengan diawali dengan doa, itu bersifat ibadah atau kita itu mendapat pahala karena melakukan sesuatu itu dengan diawali dengan doa. Jadi apabila kita melakukan sesuatu diawali dengan doa, sama saja kita itu berbuat ibadah setiap harinya. Toh itu pun kalau dilakukan dalam melakukan sesuatu yang diawali dengan doa. Baik, sini kita ngaji selanjutnya, yaitu kelanjutan dari bab doa. Bab selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-ishruna utawi bab kang nomor 20 fi fadilati ing dalam kautamane al-istighfaru istimojo istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in utawi saben-saben penyakit iku dawaun obate, dawaun utawi obat wa dawa udunubi utawi obat-obatan pira-pira dosa ikul al istighfaru maca istighfar. Waqala dan ngendika sapa waqala sallallahu alaihi wasallam, dan ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in iku duwe di saben-saben sawiji hilyatun penangkis wa hilyatun penangkis wa hilyatun dunubi utawi penangkis dosa-dosa iku al istighfaru nyuwun istighfar atau ngampura. Maksudnya dalam bab keutamaan istighfar, membaca istighfar itu, pada hadis pertama dijelaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Obatnya dosa adalah membaca istighfar. Apa sih yang kita ketahui tentang istighfar itu? Ya, istighfar itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah melakukan yang menurut kita itu berdosa. Jadi apabila kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu berdosa, segeralah kita istighfar. Beda dengan konteksnya kalau kita berbuat sesuatu dengan bertobat. Bedanya tobat sama istighfar itu pada intinya istighfar sama doa itu berbeda. Istighfar sama bertobat itu berbeda. Pada hadis kedua dijelaskan setiap sesuatu ada perhiasannya, dan perhiasannya dosa-dosa adalah istighfar. Namun ada pada ayat surat Hud ayat 90 yang berbunyi wastaghfiru rabbukum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istighfar dan taubat itu secara bersamaan. Itu seperti apa? Yang artinya, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Lah di sini sudah dijelaskan firman Allah surat Hud ayat 90. Bagaimana kita melakukan bagaimana kita melakukan istighfar dan taubat itu secara bersamaan. Nah, dijelaskan, dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Berarti mendahulukan istighfar dulu baru bertobat. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istighfar adalah bertobat dari dosa-dosa yang telah terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan taubat adalah istighfar dari dosa yang mungkin akan terjadi setelah dosa tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu, makna ayat di atas menjadi bertobatlah kepada Rabb kalian atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan dan bertobatlah kepadanya dari dosa-dosa yang akan kalian lakukan. Maksudnya apa? Apabila kita melakukan dosa atau berbuat dosa yang menurut kita itu berdosa yang sangat dibenci oleh Allah, maka segeralah kita beristighfar atau memohon ampun kepada Allah, dan selanjutnya bertobat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi boleh melakukan istighfar bersamaan dengan taubat, tapi dalam konteks ini yang dimaksud itu keutamaan istighfar dulu. Apabila kita melakukan hal yang kecil menurut kita itu dosa, maka beristighfarlah. Karena apa? Setiap penyakit itu ada obatnya. Obatnya penyakit dosa adalah istighfar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa istighfar dan taubat itu berbeda, walaupun bisa dilakukan secara bersamaan. Adapun pendapat dari ulama yang lain yang berpendapat bahwa sesungguhnya istighfar terkadang digunakan untuk menunjukkan makna taubat, maka yang dimaksud adalah istighfar yang diperintahkan dengan yaitu istighfar yang didahului dengan taubat yang berarti penyesalan. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman yang artinya memintalah ampun kepada Tuhanmu setelah taubat atau menyesal. Kemudian bertobatlah, atau yaitu ikhlaslah dalam taubat dan istiqomahlah di atasnya. Ini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Al-Alusi rahimahullah. Pendapat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahumullah, beliau merinci masalah ini. Beliau menjelaskan bahwa istighfar disebutkan secara bersamaan dengan taubat, maka yang dimaksud adalah meminta perlindungan dari kejelekan atau dosa yang telah terjadi. Sedangkan taubat adalah kembali dan meminta perlindungan dari kejelekan yang dia takutkan terjadi di masa yang akan datang berupa kejelekan amal yang dia perbuat. Maka istighfar adalah menghilangkan kejelekan, sedangkan taubat adalah meminta adanya manfaat atau kebaikan atau ampunan. Dan ada lagi dari pendapatnya pendapat yang disampaikan Ibnu Qayyim itu dari kerincian seluruhnya itu, adapun inilah yang tampaknya lebih tepat, karena seorang hamba wajib untuk memohon ampun kepada Allah terlebih dahulu dari dosanya untuk menghilangkan kejelekannya, sehingga dia mendahulukan istighfar dari taubat. Tidaklah seorang hamba memiliki tekad berkaitan dengan kehidupan di masa mendatang atau untuk tidak kembali berbuat maksiat, kecuali dengan menyucikan diri terlebih dahulu dari pengaruh dosa dan maksiat apa yang telah lewat. Sebagaimana kata ulama, at-tahliyatu maqdamatu ala tahliyah, membersihkan diri itu lebih utama daripada menghiasi diri.
Jadi kita simpulkan bahwa keutamaan istighfar itu lebih penting sekali untuk kita yang kadang melupakan hal sepele tentang beristighfar. Kadang kalaupun latah dalam arti kalaupun ada orang yang latah kadang mengucapkan kata yang dia keluarkan itu tidak mengandung nama Allah, tapi nama-nama yang tidak mudarat ya, karena mungkin itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi lebih baiknya kalaupun bernalarlah untuk mengucapkan sesuatu itu yang mengandung nama Allahnya, istighfar, memohon ampun kepada Allah, meminta ampun. Jadi istighfar itu obatnya semua penyakit dari yang telah kita perbuat yang tidak baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang melenceng atau yang tidak berkenan di hati kalian, di hati para penonton, kalaupun itu menonton. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.